Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah masih tetap semangat belajar daring ya. Mari kita belajar bersama-sama, belajar mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Setelah memasuki masa pubertas, anak perempuan akan mengalami menstruasi. Apakah menstruasi itu? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali dan membentuk siklus menstruasi yang lamanya kira-kira 28 hari. Akan tetapi ada perempuan juga yang mengalami menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seseorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek ini akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami menstruasi panjang berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Nah, sekarang terdapat 4 fase dalam siklus menstruasi. Sekarang anak-anak, kita akan belajar fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Apa itu fase yang pertama? Yaitu peristiwa luruhnya sel ovum yang matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga dengan berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Sekarang fase yang kedua, fase proliferasi atau fase folikuler. Ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Nah, ini sel-sel folikel ini akan berkembang menjadi folikel digraf yang matang, menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Kemudian, hormon estrogen ini dapat menghambat sekresi FSH tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Selanjutnya, fase yang ketiga, ovulasi. Ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Sel ovum yang matang tadi akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Fase yang keempat, pasca ovulasi. Hal ini ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga hipofisis aktif mengsekresi FSH dan LH dengan terhentinya sekresi progesteron. Maka menebalnya dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Setelah mencapai usia 45-50 tahun, siklus menstruasi akan menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti atau fase ini biasanya disebut dengan menopause.
Siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang sudah dijelaskan tadi dan diatur oleh 5 hormon. Yang pertama yaitu estrogen. Estrogen diproduksi oleh ovarium dan sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada masa ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Selain itu, hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Berikutnya yang ketiga yaitu hormon pelepas gonadotropin. Diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein atau biasanya dinamakan dengan LH. Yang keempat, hormon lutein atau LH, sel telur yang dihasilkan oleh ovarium karena adanya rangsangan dari hormon LH ini. Yang kelima, hormon perangsang folikel atau biasanya dinamakan dengan FSH. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium yang matang dan siap untuk dilepaskan, diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Sekarang kita lanjutkan dengan proses fertilisasi. Proses ini merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, anak-anak, sekarang tahukah kamu bagaimana sel sperma bergerak menuju ke sel telur? Nah, sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu agar kamu dapat memahami mekanismenya. Maka bisa dilihat di slide gambarnya, yaitu pergerakan sperma. Sekarang bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Nah, pasti kamu ingin tahu, maka dapat kamu lihat di slide. Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba Fallopi untuk tempat sel telur berada itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, anak-anak, dari yang saya jelaskan tadi, maka kamu perlu bersyukur bagaimana betapa hebatnya Allah telah mendesain mekanisme pergerakan sel sperma sehingga dapat menemukan lokasi sel telur yang tepat. Nah, anak-anak, di situ ada skema proses fertilisasi hingga implantasi. Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang perempuan akan mengalami kehamilan.
Nah, tahukah anak bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir itu selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, perkembangan embrio dalam 3 periode ini atau trimester itu yaitu sekitar 3 bulan. Bisa dilihat di dalam slide. Trimester yang pertama. Nah, tahap perkembangannya yaitu terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Trimester yang kedua, perkembangan utama janin yaitu memperbesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester yang pertama. Sekarang trimester yang ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dan menghadapi di lingkungan luar. Pada trimester ketiga ini, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Kemudian pada trimester ketiga ini, tulang mulai memeras, otot mulai menekan. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, anak-anak, di dalam rahim embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi oleh selaput pembungkus yang berupa kantong kuning telur, korion, amnion, dan alantois. Di sini kantong kuning telur berfungsi yaitu untuk melindungi embrio terhadap kekeringan dan goncangan-goncangan dan membantu juga dalam proses pernafasan, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupan di dalam rahim. Sedangkan korion yaitu mengandung banyak pembuluh darah dan berhubungan dengan peredaran darah induk dengan perantaran plasenta. Sekarang amnion. Amnion ini merupakan kantong yang berisi cairan tempat embrio berada. Dinding amnion ini menghasilkan cairan ketuban yang memiliki fungsi diantaranya memberi ruang gerak, melindungi janin dari benturan, kemudian sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, juga mengatur suhu alami, membantu proses kelahiran. Selaput pembungkus berikutnya adalah alantois. Ini berkembang banyak pembuluh darah yang berfungsi menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Berfungsi untuk proses respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Cukup sampai di sini materi mengenai IPA, yaitu siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Jangan lupa tetap semangat belajar daring, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.